Selamat pagi, selamat sejahtera. Saya Nevia Risnawati, Ketua Umum YLBH Garuda Kencana Indonesia. Atas nama pengurus YLBH Garuda Kencana Indonesia Pusat, mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Nasir yang sudah menyelenggarakan pelatihan paralegal di Kota Tegal ini. Terus terang saja ini kegiatan pertama ya dari semenjak YLBH Garuda Kencana Indonesia ada kegiatan pelatihan pertama. Terima kasih Pak, semoga lancar semuanya. Ya. Semoga berjalan semuanya dan semoga YLBH Garuda Kencana Indonesia ini bisa terus berjalan, terus berkembang dan terus menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan hukum. Semoga juga yang peserta pelatihan ini bisa menyerap semua ilmu-ilmu yang kami berikan. Terima kasih, hanya itu saja sebenarnya saya. Dengan ini saya buka pelatihan paralegal YLBH Garuda Kencana Indonesia. Bapak Dr. Yuris Dr. MP Haji Teguh Samudra SH MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah bangsa dan bernegara serta bermasyarakat di wilayah Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan sekitarnya. Pertemuan hari ini, niat kita, niat Bapak Ketua, niat Ibu Ketua Umum dan Bapak Ibu sekalian adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, juga sama-sama untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, sama-sama untuk berbuat kebaikan sesama. Kenapa itu kita lakukan? Setidaknya kalau dari diri saya adalah inilah perbuatan sekecil yang baru bisa kita lakukan adalah mengamalkan ilmu dan berbuat kebaikan sesama, agar ilmu kita bermanfaat sehingga kita akan memperoleh baik kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat kelak, insya Allah, amin. Hari ini saya hadir di hadapan bapak-bapak yang saya muliakan, ibu-ibu yang saya muliakan, karena undangan beliau yang saya banggakan, Ketua Cabang YLBH Garuda Kencana Indonesia Kota Tegal, yang begitu energik. Speednya juga saya kalah karena di pusat belum mengadakan kegiatan seperti ini. Tapi Kota Tegal sudah begitu pesat, punya ide-ide, datang ke Jakarta. Saya bilang jalankan. Kita kalau ada orang yang berniat baik selalu mendukung. Itulah kita buktikan pesan orang tua kita dulu. Selama kita jadi orang baik, selalu berniat baik dan juga berbuat baik, kita akan berkumpul dengan orang-orang yang baik pula. Inilah yang kita syukuri. Saya orang desa, asli saya dari Purworejo, Bapak Ibu yang saya muliakan, desa. Sampai sekarang pun angkot dari desa ke kota yang lewat kampung saya juga nggak ada kayak seperti itu. Tapi karena kegigihan kita, keingintahuan kita untuk bisa belajar, kita syukur kita sudah menyelesaikan studi yang kita jalankan khususnya di bidang hukum. Dan karena itulah rahmat Allah harus kita amalkan sedikit di sini. Karena hari ini adalah pelatihan paralegal, kita akan berikan bekal ilmu, strategi dan konsep bagaimana paralegal
melakukan kegiatan amalnya untuk kemaslahatan umat, untuk kesejahteraan warga bangsa kita. Kegiatan bisa saja ada orang yang tidak suka karena mungkin merasa tersaing. Tetapi niscaya hal-hal seperti ini tidak mudah kita peroleh kalau saja Pak Ketua dengan jajarannya tidak punya ide untuk mengadakan pelatihan paralegal. Pelatihan-pelatihan begini biasanya sangat mahal di Jakarta diadakan. Kemudian orang-orang pilihan yang bisa menjadi peserta tidak sembarangan. Tapi Pak Ketua berikut dengan pengurus cabang Kota Tegal, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Kencana Indonesia itu berkembang dari sini, dan potensi hak-hak fundamental masyarakat nanti akan disadarkan oleh Bapak Ibu yang saya muliakan. Saya berharap setelah mendapat pelatihan terus bergerak berbuat kebaikan. Apapun orang bicara, orang berkomentar, karena kita sudah punya niat baik, berbuatlah kebaikan seterusnya. Niscaya apapun yang kita kehendaki akan terwujud karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya menghargai yang setinggi-tingginya atas prakarsa pengurus YLBH Garuda Kencana Indonesia cabang Kota Tegal. Pelaksanaan pelatihan hari ini dapat berlangsung. Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan khawatir jika 2 hari ini tidak cukup waktu untuk diserap ilmu pengetahuan, strategi dan konsep daripada pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Nanti kita bikin grup atas izin Pak Ketua beserta pengurusnya, agar setiap masalah yang belum diketahui atau yang baru ditemui bisa dikomunikasikan lewat grup dan ada solusi penyelesaiannya. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Sepakat ya? Ini adalah semata-mata untuk kebaikan. Kita bukan merasa lebih pintar atau lebih hebat, tidak. Kita sama-sama belajar. Kalau belajar bareng itu enak, ngopi bareng aja enak, apalagi belajar bareng kan? Coba kita ngopi sendirian, beda kan? Sudah pahit, ya sudah, cuma melihat tentang hitamnya kopi misalnya. Tetapi kalau kita dalam suasana kebersamaan, menyelesaikan, menolong kesulitan orang lain, apa bahagianya kita. Itulah yang membuat kita selalu sehat, selalu ceria dan gembira. Jangan takut rugi kita berbuat kebaikan, apalagi mengamalkan ilmu. Saya itu paling suka. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti di dalam kelas ini, ruang ini, sampai besok kita akan mendapat setidaknya tongkat estafet untuk gerakan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu maupun penguasa yang mampu. Karena walaupun penguasa bisa saja tidak memahami tentang hukum itu, dia tidak memahami tentang hak-hak fundamental di masyarakat atau rakyat. Kita yang ingin menjembatani. Kalau orang Jawa, kita bisa menunjukkan mana yang benar, mana yang baik, mana yang tidak baik. Karena kita bidangnya tentang hukum yang harus ditegakkan, hukum yang semua penguasa maupun rakyat adalah sama kedudukannya. Ini nanti kita ajarkan kepada Bapak Ibu. Sedikit saya akan memberitahukan, karena tadi Ibu Ketua Umum juga menyampaikan, saya akan menyampaikan kenapa harus ada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Kencana Indonesia. Bapak Ibu, banyak orang-orang yang idealis, ingin mengamalkan ilmunya, ingin berbuat untuk kebaikan sesama umat di daerahnya, di wilayahnya, di kota sampai di desanya. Tetapi lembaga yang mengarahkan atau yang menaungi tidak mudah dilaksanakan secara
konsisten. Ada tapi tiada. Tiada tapi ada. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Makanya untuk latihan para mahasiswa, latihan untuk anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang ingin mengamalkan dalam kehidupannya, tidak saja yang anak-anak muda tapi juga orang-orang yang tua, karena sudah tercukupi segala kebutuhan hidupnya, ingin berbuat kebaikan dan mengamalkan sebagian harta maupun ilmu pengalaman yang telah dimiliki. Lembaga inilah saya dirikan. Lembaga ini adalah lembaga amal, tetapi dari sisi ilmu hukumnya, walaupun ada sisi-sisi lainnya. Kenapa bentuk yayasan? Yayasan mempunyai 3 amanah: bidang sosial, bidang kemanusiaan, bidang agama. Bidang sosial misalnya dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Bidang kemanusiaan bisa mendirikan juga LBH. Sosial bisa LBH, kemanusiaan bisa LBH, dua-duanya bisa. Lembaga-lembaga hubungan dengan pemerintahan, dengan subjek-subjek hukum lain. Keagamaan bisa dari pendidikan tingkat awal tentang keagamaan, bisa pesantren, ya, dan seterusnya. Bahkan ada penyaluran zakat dan infak serta sedekah. Ada juga penyelarasan atau hubungan antar lembaga agama. Karena di Indonesia ada saudara-saudara kita yang berbeda agama tapi tetap menjadi satu kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah yayasan. Karenanya di sini kita sudah mengkonsentrasikan diri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. Namanya keren dan luar biasa. Saya bangga. Semula kita bersama teman-teman kita pemateri itu dulu cuma sekedar bertemu makan malam ala kadarnya. Kita punya ide mendirikan lembaga. Karena kantornya sekretariat di Jalan Garuda, kita bikin Lembaga Bantuan Hukum Garuda. Kita tambah, pakai nama Garuda Kencana, karena di Bali ada Garuda Kencana gitu. Langsung setujui. Malam itu juga kita WA ke notaris untuk dibentuk, didirikan aktenya. Besoknya notaris ngabari, nggak bisa cuma kalau lembaga Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Kencana. Apa? Tambahin satu kata lagi, apa Pak Notaris? Tambah Indonesia. Jadi Garuda Kencana Indonesia. Luar biasa. Setuju sekali. Ini sejarahnya. Ini kita juga bersyukur dapat nama aja deh bagus, yang luar biasa, yang orang lain belum tentu bisa menemukan itu. Inilah rahmat Allah kepada kita. Seperti tadi rekan kita saat membaca doa, saya 2 kali di sini beliau membaca doa, saya selalu merinding badan saya nih. Kita hanyut dalam suasana mensyukuri nikmat Allah, bahwa kita selalu berdoa yang baik-baik untuk kebaikan kita bersama, untuk kemaslahatan kita bersama. Itulah jiwa kita menyatu dalam doa itu. Tidak ada perbedaan antara Bapak, Ibu, dan diri saya. Saat kita berdoa bersama dibimbing oleh beliau, itulah keadaan diri kita sebagai umat, bahwa kita bukanlah apa-apa. Kita harus tetap mohon dukungan, bimbingan, rahmat, hidayah maupun ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kegiatan kita di dunia ini, yang kelak insya Allah akan bermanfaat untuk di dunia akhirat kelak.